Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vera Sulistianingsih. Di sini saya akan membahas pelajaran matematika kelas 7 bab 4 yaitu tentang persamaan linear satu variabel atau sering disingkat PLSV. Sebelum masuk ke materi persamaan linear satu variabel, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat. Jadi kalimat itu terbagi menjadi dua, yaitu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup atau pernyataan, pengertiannya yaitu kalimat yang sudah jelas kebenarannya. Jadi kita mengetahui apakah kalimat itu benar atau kalimat itu salah. Jadi sudah bisa jelas ya kebenarannya. Contoh di sini. Yang pertama, 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini kita sudah tahu bahwa 2 kali 3 itu sama dengan 6 ya. Berarti ini termasuk kalimat tertutup atau pernyataan yang benar ya. Ini benar. Nah, untuk nomor 2, 3 pangkat 2 sama dengan 6. Padahal bahwa kita tahu bahwa 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Tapi di sini 3 pangkat 2 itu sama dengan 6. Ini termasuk kalimat tertutup atau pernyataan yang bernilai salah ya. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Ya, kita tahu bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Berarti ini pernyataannya benar. Itu kalimat tertutup yang benar. Semarang adalah ibu kota provinsi Bali. Ya, padahal kita tahu bahwa Semarang itu adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Berarti ini pernyataannya bernilai salah. Selanjutnya untuk kalimat terbuka. Pengertian kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Jadi kita tidak tahu ini benar atau salah karena kalimatnya belum kita ketahui salah satunya ya. Contoh yang pertama, 7 ditambah Y sama dengan 9. Kita tidak bisa mengatakan bahwa nomor 1 ini nilainya benar atau salah karena kita tidak tahu nilai Y-nya berapa. Ini adalah ciri-ciri dari kalimat terbuka. Untuk soal yang kedua, P dikurangi 3 sama dengan 8. Ini kita tidak bisa mengetahui nilai ini benar atau salah karena kita tidak mengetahui nilai P-nya berapa. Ini berarti kalimat terbuka ya. Untuk soal yang ketiga, X adalah bilangan prima. Kita tahu bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Tetapi kita tidak mengetahui nilai X-nya. Sehingga kita tidak tahu ini benar atau salah karena ini merupakan kalimat terbuka. Yang keempat, 5 ditambah A sama dengan 8. Kita juga tidak tahu nilainya karena A-nya ini tidak dijelaskan berapanya. Untuk selanjutnya, kita masuk ke materi persamaan linear satu variabel atau disingkat PLSV. Ciri-cirinya ini pengertian dari PLSV adalah merupakan kalimat terbuka. Tadi Bu Vera sudah sampaikan bahwa kalimat terbuka pengertiannya di depan sudah saya jelaskan. Selanjutnya memiliki satu jenis variabel yang berpangkat 1. Dan yang ketiga, memiliki tanda sama dengan. Contoh PLSV yang pertama 5 dikurangi Y sama dengan 3. Ini adalah contoh PLSV. Ini sudah memuat kriteria PLSV di mana PLSV itu kriterianya adalah kalimat terbuka. Ini merupakan kalimat terbuka karena kita tidak mengetahui nilai Y-nya. Dan memiliki satu jenis variabel yaitu variabel Y berpangkat 1. Ini betul, ini berpangkat 1 ya. Jadi kalau kita menulis Y saja ini artinya adalah pangkat 1, Y pangkat 1. Tetapi pangkatnya tidak perlu ditulis. Selanjutnya yang kedua 3A ditambah 1 sama dengan 25. Ini merupakan PLSV karena 1. Ini merupakan kalimat terbuka. Terus memiliki satu variabel yang berpangkat 1 dan memiliki sama dengan. Nah, kita selanjutnya ada contoh. Tentukan mana yang termasuk PLSV. Untuk soal yang pertama, 2X min 3 sama dengan 9. Ini termasuk PLSV karena kalimat terbuka memiliki variabel 1 berpangkat 1
dan ada sama dengannya. Berarti ini adalah P, L, S, V. Untuk soal nomor 2, 3x pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 1. Ini bukan PLSV. Kenapa? Karena di sini ini merupakan kalimat terbuka, tetapi di sini X-nya pangkat 2, sedangkan persyaratan tadi PLSV adalah X-nya pangkat 1. Walaupun sudah ada sama dengannya, tetapi pangkatnya 2, berarti bukan PLSV. Untuk nomor 3, X ditambah Y sama dengan 2. Ini juga bukan PLSV. Kenapa? Karena di sini memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Sedangkan persyaratannya adalah memiliki satu variabel, ya. Selanjutnya nomor 4, X dikurangi 5. Ini bukan, karena tidak ada sama dengannya, ya. Untuk nomor 5, 3A ditambah 2B sama dengan 12. Ini kalimat terbuka tetapi memiliki dua variabel sehingga bukan PLSV. Untuk soal nomor 6, X pangkat 2 ditambah 6 sama dengan 15. Ini merupakan kalimat terbuka tetapi ini memiliki satu variabel berpangkatnya 2 sehingga bukan PLSV. Karena PLSV itu berpangkat 1. Untuk selanjutnya penyelesaian PLSV. Penyelesaian persamaan linier 1 yaitu bilangan pengganti variabel yang memuat persamaan tersebut menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Ya, yang kedua, himpunan penyelesaian persamaan linier satu variabel adalah himpunan semua bilangan pengganti variabel yang memuat persamaan tersebut menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Yang ketiga, grafik penyelesaian PLSV yaitu grafik yang menunjukkan penyelesaian persamaan tersebut. Grafik penyelesaian berupa garis bilangan yang ditandai dengan nokta besar pada bilangan yang merupakan penyelesaian. Di sini contoh soalnya. Diketahui persamaan P ditambah 6 sama dengan 10. Penyelesaian P tambah 6 sama dengan 10 adalah 4 karena bilangan ditambah 6 sama dengan 10 adalah 4 ditambah 6 sama dengan 10. Merupakan kalimat tertutup bernilai benar. Nah, ini himpunan penyelesaian atau sering saya singkat HP dari P tambah 6 sama dengan 10 adalah 4. Tetapi ini ya, jika kalian menulis HP, ini ditandai menggunakan tanda kurung kurawal. Selanjutnya, grafik himpunan penyelesaian P tambah 6 sama dengan 10 sebagai berikut. Jadi ini namanya garis bilangan dan untuk penyelesaiannya itu kan tadi nilainya adalah 4. Ini diberi tanda nokta. Ini nokta ya, namanya nokta besar. Untuk selanjutnya ada contoh soal ya. Untuk soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 8 sama dengan 10. Ya, cara menjawabnya kita tulis lagi soalnya 2x min 8 sama dengan 10. Selanjutnya, untuk mengerjakan seperti ini, kita ada cara yaitu kedua ruas ditambah lawan dari konstanta di ruas kiri. Nah, ini adalah konstantanya adalah 8. Untuk menghilangkan 8 berarti dengan cara menambahkan lawan. Ya, lawannya min 8 berarti tambah 8. Sehingga kita tulis lagi di sini 2x min 8 untuk menghilangkan konstanta ini ditambah 8. Karena kenapa ditambah 8? Karena kita tulisnya lawan dari negatif 8 berarti positif 8. Jadi kedua ruas ini saya tulis ini adalah ruas kiri. Ini adalah ruas kanan. Jadi yang di sebelah kanannya sama dengan saya beri nama ruas kiri, yang di sebelah kanannya sama dengan saya beri nama ruas kanan. Jadi antara kedua ruas ditambah 8 ya. 2x min 8 ditambah 8 sama dengan 10 ditambah 8. Nah,
Selanjutnya min 8 ditambah 8 berarti ini sudah habis ya. Sehingga tinggal 2x ditambah 10 tambah 8 berarti 18. Setelah itu ini kedua ruas kita bagi menggunakan konstanta dari x. Ya. Maaf saya salah menulis ya. Jadi ini setelah ini 2x sama dengan 18 kita tulis lagi. Ini kita bagi menggunakan koefisien ya. Koefisiennya adalah 2, berarti lawannya untuk menghilangkan 2 berarti dibagi 2. Jadi kedua ruas kiri dan kanan dibagi 2 ya. 2x dibagi 2 sama dengan 18 dibagi 2. 2 dibagi 2 habis tinggal x, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Maka HP ini adalah singkatan dari himpunan penyelesaian sama dengan, ya ini menggunakan kurung kurawal 9. Berikutnya untuk contoh soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian 2/5, 3A min 4 sama dengan 4/5A. Cara menjawabnya kita tulis ulang soalnya. 2/5 kali 3A min 4 sama dengan 4/5A. Nah, setelah itu kita kali 5. Jadi kedua ruas, ini ruas kiri dan ruas kanan kita kali 5 agar persamaan tidak lagi memuat pecahan. Berarti sebelah ini dikalikan 5 ya. 5 dikali 2/5 kali 3A min 4 sama dengan ini 5. Karena keduanya kita kalikan 5 untuk menghilangkan pecahan. Kenapa Ibu memilih 5? Karena di sini pecahannya 2/5, sehingga untuk menghilangkan, ini juga 4/5, untuk menghilangkan atau menghabiskan angka 5 berarti kita harus kalikan dengan 5 ya. Nah, kalau sudah ini 5 habis, tinggal 2, 3A kita salin min 4 sama dengan ini 5 habis, tinggal 4A. Selanjutnya kita hitung 2 kali 3A sama dengan 6A. 2 kali negatif 4 min negatif 8 sama dengan 4A. Selanjutnya sampai sini 6A dikurangi 8. Kita akan menghilangkan konstanta seperti tadi yang di atas ya. Kita menghilangkan 6A min 8 atau 6A negatif 8, lawannya negatif 8 itu plus 8, sehingga kita tulis di bawah soalnya 6A dikurangi 8 ditambah 8. Ini saya memilih ditambah karena lawan dari ini untuk hilang ya. Kedua ruas ditambah 8, ini juga 4A tambah 8. Setelah itu ini negatif 8 ditambah 8 habis, sehingga sisanya tinggal 6A. 4A sama dengan 4A ditambah 8. Setelah itu kita tulis di sini ya. 6A negatif dikurangi 4A ya. Ini setelah itu ya. Kenapa 6A dikurangi 4A sama dengan 4A dikurangi 4A tambah 8. Ya, jadi begini, untuk yang bagian ini, jadi kedua ruas dikurangi 4A. Dengan alasan apa? Agar pada ruas sebelah kanan itu tidak memuat lagi 4A. Jadi ini 4A dari mana? Karena ruas sebelah kanan 4A biar hilang atau habis kan harus dioperasikan dengan lawannya. Lawannya 4A kan negatif 4A. Sehingga 4A dikurangi 4A. Ruas kanan dikurangi 4A, ruas kiri juga dikurangi 4A. Tambah 8 ya. Setelah itu kita hitung 6A dikurangi 4A sama dengan 2A. 4A dikurangi 4A itu habis, sisanya tinggal 8. Setelah itu kita tulis 2A sama dengan 8. Setelah itu nih. Nah, kita lihat. Ini di sini seperti tadi, untuk menghilangkan angka 2 ini berarti kita harus membagi kedua ruas menggunakan angka 2 ya. Kenapa angka 2? Karena untuk menghilangkan 2 ini berarti harus dibagi. Ya, kedua ruas harus dibagi 2. 2A dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2. 2 dibagi 2 habis, tinggal A. A 8 dibagi 2 sama dengan
4. Maka himpunan penyelesaian sama dengan, ini kurung kurawal 4. Selanjutnya saya memiliki soal permasalahan yang berkaitan dengan PLSV. Permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel biasanya berbentuk soal cerita. Contoh soalnya, yang pertama 5 kali nilai Eli sama dengan 4 kali nilai Okta ditambah 16. Jika nilai Eli 2 lebihnya dari nilai Okta, tentukan nilai Eli. Ini soalnya. Jadi cara menjawabnya, kita buat permisalan X itu adalah nilai Okta. Nah, di sini ada pernyataan bahwa nilai Eli 2 lebihnya dari nilai Okta. Sehingga nilai Eli hasilnya seperti ini. Nilai Eli 2 lebihnya dari nilai Okta. Padahal tadi nilai Okta Bu Vera misalkan X, berarti X nilai L-nya sama dengan X ditambah 2. Berikutnya, pernyataan berikutnya, 5 kali nilai L sama dengan 4 kali nilai Okta ditambah 16. Sehingga dapat disusun persamaan seperti ini. 5 kali nilai L sama dengan 4 kali nilai Okta, padahal ya, ini nilai Oktanya ya, X tambah 2 sama dengan 4X ditambah 16. Nah, penyelesaiannya. Ini sudah jelaskan ya. 5, Bu Vera ulang lagi 5 kali nilai Eli. Tadi nilai Eli sudah diketahui X tambah 2. Jadi 5 kali nilai Eli itu sama dengan 4 kali nilai Okta. 4 kali. Tadi nilai Okta X, berarti 4 kali X ditambah 16. Ini sudah jelas. Selanjutnya penyelesaiannya seperti ini. 5X tambah 2. 5 kali X tambah 2 sama dengan 4X ditambah 16. Nah, setelah itu kita hitung ya. 5 ini dikalikan ke semua yang ada di dalam kurung. 5 kali X berarti 5X. 5 kali positif 2 berarti 10 sama dengan 4X ditambah 16. Cara mengerjakannya seperti tadi ya. Kita akan menghilangkan konstanta 10, nilai 10-nya dengan cara mengurangi. Jadi lawan dari positif 10 berarti negatif 10. Kedua ruas dikurangi negatif 10. Berarti ini positif 10 dikurangi 10, habis ya, tinggal 5X sama dengan 4X ditambah 16 dikurangi 10 berarti 4X ditambah 6. Selanjutnya untuk menghilangkan 4X ini atau variabel X pada ruas kanan berarti kita harus mengoperasikan lawan dari 4X yaitu negatif 4X. Jadi kedua ruas untuk Bu Vera ulang ya. Untuk menghilangkan ruas kanan. Jadi kan di sini ada 5X, di sini ada 4X. Untuk menghilangkan pada ruas kanan variabel X-nya dengan cara mengoperasikan lawan dari ini. Lawan dari 4X yaitu negatif X. Berarti kedua ruas itu harus dikurangi 4X. Seperti ini. 5X dikurangi 4X sama dengan 4X dikurangi 4X ditambah 6. Nah, selanjutnya 5X dikurangi 4X, 5 dikurangi 4 berarti 1. 1X kita cukup menulisnya adalah X sama dengan 4X dikurangi 4X habis. Sisanya tinggal 6. Jadi, maka HP itu himpunan penyelesaiannya yaitu 6. Ya, ini tadi X-nya adalah 6 ya, HP-nya 6. Tetapi di sini pertanyaannya tentukan nilai Eli. Padahal kita diketahui bahwa X ini adalah X ini adalah nilai dari okta. Jadi X ini adalah nilai okta.
okta ya. Nah, di sini pernyataannya jika nilai Eli 2 lebihnya dari nilai okta, berarti nilainya Eli 2 kali lebihnya dari okta. Sehingga X-nya tadi nilainya okta sudah ketahui, X-nya adalah 6 ditambah 2. Sehingga nilainya Eli adalah 8.